Di Indonesia, pelarangan penggunaan tas belanja atau kantong plastik sekali pakai sudah dilakukan sejak 2016. Kota pertama yang menerapkan larangan ini adalah Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Untuk seluruh Indonesia kini sudah ada 28 kabupaten kota dan 2 provinsi, yaitu Bali dan Jakarta, yang memberlakukan larangan kantong plastik sekali pakai. Salah satu bidang usaha yang harus mematuhi larangan ini adalah retail. Namun pengendalian larangan kantong plastik tidak akan semudah membalikan telapak tangan. Apalagi tidak hanya sektor retail, masih ada pasar tradisional, restoran, layanan pesan antar makanan, dan rumah tangga yang sangat bergantung pada kantong plastik. Ini adalah kerja gawean semua, bukan hanya kami aja, karena kami adalah salah satu ya dari titik simpul bisnis yang menyediakan plastik ya. Masih banyak lagi titik-titik simpul-simpul yang juga menyediakan kantong plastik. Kami berharap terjadi kesamaan dalam penerapannya begitu. Kita sudah tidak menyediakan, yang teman-teman yang lain juga tidak menyediakan. Jadi semuanya bisa efektif dan efisien aturan ini, berlaku bagi semua. Tujuan utama melarang penggunaan kantong plastik adalah untuk pengelolaan sampah yang lebih baik di ibu kota dan seluruh Indonesia. Namun pertanyaannya adalah, apakah cukup hanya melarang penggunaan kantong plastik? Sebagai perbandingan saat berbelanja, konsumen hanya menggunakan 1 atau 2 lembar kantong plastik untuk menampung beberapa potensi sampah plastik jenis lain, berupa kemasan makanan, minuman, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Dalam jurnal yang diterbitkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada 2019 lalu misalnya, porsi sampah kantong plastik yang ditemukan di 9 muara sungai di Jakarta hanya sekitar 7% saja. Sisanya didominasi styrofoam, botol plastik, gelas plastik, dan kemasan plastik lainnya. Sampah plastik yang memiliki umur sangat panjang ini terakumulasi di sepanjang pantai Jakarta. Pemandangan pesisir dengan sampah seperti ini tidak mengejutkan. Inilah cerminan perilaku warga kota Jakarta, sangat bergantung pada plastik dan kemasan sekali pakai, lalu membuangnya sesuka hati. Upaya petugas Dinas Kebersihan menyisir, mengumpulkan, dan mengangkut sampah di pesisir Jakarta seperti tidak pernah akan selesai. Selalu ada sampah yang datang. Sebagian besar adalah plastik, namun tidak hanya kantong plastik. Marolop Gultom dan kawan-kawan telah 5 tahun bekerja membersihkan pesisir Jakarta. Menurutnya, sampah tidak akan pernah selesai berdatangan. Sampah sisa kemasan makanan, minuman, juga kebutuhan rumah tangga jauh lebih banyak daripada kantong plastik. Kalau untuk di laut malah lebih parah, Mas. Untuk jenis sampahnya itu rata-rata sih, Mas. Kalau dilihat ya, lebih ke plastik, Mas. Apa? Ke plastik. Plastik kopi, kayak bungkus-bungkus deterjen, sama botol-botol aqua gitu. Aqua sama segala macam yang jenis plastik gitu. Saya sependapat dengan Marolop, apalagi baru berjalan di pantai sampah ini sekitar 5 menit, sepanjang yang saya lihat, dominasi sampah plastik yang terdampar di pesisir ibu kota ini adalah bekas kemasan plastik. Larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai oleh Pemprov DKI Jakarta adalah sebuah kabar baik. Namun sejatinya ini adalah sebuah permulaan, karena selain kantong plastik masih banyak jenis sampah plastik lain yang juga membutuhkan solusi. Ada kemasan sisa makanan, minuman, kebutuhan rumah tangga, botol plastik, dan lain sebagainya yang perlu dipertanggungjawabkan tidak hanya oleh konsumen, pemerintah, tapi juga produsen. Pengelolaan sampah harus dilakukan dari hulu ke hilir, tidak melulu menagih komitmen konsumen, tapi juga pertanggungjawaban produsen. Hal ini sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 mengenai peta jalan pengurangan sampah. Peta jalan ini dibuat untuk jangka panjang, 10 tahun, dan ditujukan kepada para produsen atau manufaktur, sektor retail, juga perusahaan food and beverage seperti restoran, kafe, hotel, dan sebagainya. Nah, di dalam peta jalan ini, mereka diminta untuk membuat perencanaan, membuat peta jalan selama 10 tahun agar mereka dapat meredesain kemasannya menjadi kemasan yang memang ramah lingkungan, bisa didaur ulang, bisa digunakan kembali. Dan juga selain itu juga menyediakan atau
mempunyai mekanisme untuk take back atau penarikan kembali kemasan yang dihasilkan sehingga bisa didaur ulang. Dan saya mau tegaskan di sini bahwa peraturan ini berlaku bukan untuk besok. Kami paham betul, Mas. Kami tidak mau juga menyusahkan. Sehingga peta jalan itu adalah 10 tahun. Pada tahun pertama diberlakukan, produsen diminta membuat perencanaan desain kemasan yang ramah lingkungan. Diharapkan pada 2025 nanti dapat memberikan kontribusi untuk mengurangi sampah di Indonesia sebesar 30%. Yogi Tujuliarto, Muhammad Wahyudi, Jakarta.